Lamun tentu umat Nabi Muhammad wajib dia masuk surga. Tenang. Lagu. Arak lagu bikin. Lagu ambil lamun noy dosa dia belum belak dulu le. Iya bahasa Nabi aran wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata. Sekiranya dua gawe dosa aja gawe salat tangguha maka dia akan dihapus. Pengawal dosa demikian hapus kebaikan. Sekiranya dua baik anu batur misalnya datang ke batur uang baik kepe ampiran 10.000 ini muping 10.000 malik tangguha maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menyebut dirinya dengan nama Ghaffar, Maha Pengampun, segera nanti ampunan. Selama masih Nabi aran nafas kita masih lega. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmi liqa'illah tabarak wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi niyabah, untuk menjadi wakil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttasilatan ila yaumil qiyamah, yang nyambung sampai hari kiamat, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat beliau dengan berjamaah. Cuma di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari Senin, subuh saat itu yang jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, selalu Sayyidina Rasulullah mewasiatkan terhadap sahabat-sahabat dengan ucapan beliau, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar yang solat bersama orang lain, maksudnya jadi imam. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk solat sembahyang berjamaah. Jadi pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam yang selalu di Mis'ad Sobul di Masjid Nabawi samping rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masikun biyadaihi, ada dua orang yang memegang tangan beliau kiri kanan sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sakit. Tapi pada hari itu, hari Senin subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sudah maju untuk menjadi imam.
imam. Akan tapi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugul mesak-mesak. Lejelo Senin subuh-subuh mesak-mesak sugul. Pas buka lawang kelakun sahabat senang Rasulullah berjalan sendiri ke masjid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah itu sebagai taudih atau sebagai ucapan pertemuan terakhir dengan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar, "Halu makanak, diam di tempatmu Abu Bakar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam rumah. Itu saja riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sendirian di dalam rumah. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia, begitu bahagia karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan paling mulia pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan istri, bukan anak, bukan harta benda, akan tetapi yang paling mahal pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mesak tersebut baginda Nabi sugul mesak dinarak dengan randak rendang. Semua sahabat berbahagia. Semua sahabat mengatakan Rasulullah sudah sehat, naik ke pegawaian ini. Akan tetapi pada subuh hari itu, hari Senin, pada pagi-pagi waktu duha, datanglah kabar bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam lahirnya pada hari Senin, hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, dan meninggalnya bertemu dengan Allah pada hari Senin. Hari Senin, muttafaq alaih. Hari Senin beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat telapu untuk lain pencar-pencar pegawaian seperti biasa karena Rasulullah sudah sehat. Sayyidina Abu Bakar terdiam tidak bisa berbicara. Sayyidina Ali karamallahu wajah nganjeng nganjeng di ngeroit. Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Ya Allah, aku tidak melihat kecuali setelah melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dibutakan matanya. Kebetulan pandang dan mau nyeriuk saya sampai milih nyeriuk selain pandangannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pas datang kabar baginda Nabi meninggal dunia, toto lain jauh pedang. Saya paran baginda Nabi meninggal mati. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang begitu leluhur, yang begitu luar biasa datang ke Sayyidina Umar, "Ya Umar, siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah berpindah ke jalan Allah. Akan tapi siapa yang menyembah Allah tidak akan pernah mati, yang maha kuat dan yang maha hidup. Allah jalla jalaluhu ta'ala 'azamatuh." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang perlu kami berada di masjid ini sebagai niabah, sebagai wakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama-ulama terdahulu lamun pengajian niki Bapak, lamun ngaji dan jamaah seolah-olah para wali itu melihat Nabi dengan jamaah sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ndek dia bau barang menikah mana-mana pada majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndek dia pada rupanya mana-mana pada pembahasan. Ndek dia mau pemahaman mana-mana, mau pahala, mau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang batur-batur ngaji karena wadah jabut dia. Wadah dia jawab pengajian. Tapi yang paham, yang tidak paham juga sama pahalanya. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa walaupun tidak paham. Sok tuah tuntut barunya dengan pak lain. Sok tuah nuntut. Paham tidak paham, lamun dah paham kamalan sedikit-sedikit, insya-Allah sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi banyak amalan kita, amalan-amalan baik. Toko lek masjid amalan baik, apalagi sengaja malik. Dan niki kita mempelajari ilmu wajib seperti yang sering kita sampaikan, ilmu sembahyang, wudu, zakat dan lain sebagainya. Niki ilmu wajib bukan ilmu sunnah. Jadi ilmu niki lamun wajib tegawai, wajib terpelajari. Lamun sunnah tegawai, sunnah terpelajari. Lamun wajib kifai atau wajib kifayah, fardu kifayah, berarti mempelajarinya juga hukumnya fardu kifayah. Namun ilmu sembahyang
wajib mempelajari ilmu-ilmu salat, dan yang paling penting adalah rukunnya, syaratnya, dan Nabi juga yang membatalkan salat. Ila qala ar-rukn ats-tsamin, rukun yang ke-8 al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Niki setiap duduk yang kita kerjakan selain daripada tasyahud terakhir itu disunahkan secara iftirash. Sampun dijelasan biran Nabi yang dinamakan iftirash, jarian sentau naik kiri, jarian sentau naik kiri. Paham seperti cara-cara kita. Jadi seandainya tebar meniki dan boleh menindan den seperti manjang kanggo den batal, den beri nganjang meniki dan boleh. Begini pun boleh. Orang salat itu seperti ini pun boleh, cuman kurang sempurna, tidak mengerjakan sunnah. Jadi sebenarnya pengajian yang perlu niki sebagai cara nilai diri. Nanti lamun arah dengan sembahyang menindan batal natun deh. Nah niku. Itu yang kita perlu perhatikan, sehingga lamun sering batur sembahyang menindan lamun sah dia uzur atau dia uzur lagu melin menindan sah salatnya. Sah saja salatnya, cuman sembahyang itu termasuk kurang afdol. Tetap nesah, dah kurang afdol. Sama halnya dengan meniki dan iftirash. Menikir dan lepas naik sin jarian jak naik kiri jadi sentau lagu sin lepas. Ini sah, cuman bukan yang lebih afdol. Yang lebih afdolnya diangkat. Paling bagus malik lamun bau sin jarian naik hadap kiblat. Naik ni ke jari-jari kakinya paling bagus lamun bau dengan sak lemas naik jak sin jarian andang naik ni ke andang jari-jari kakinya itu menghadap kiblat. Itu yang paling bagus. Lagu lamun cara lain ndik batal sembahyang tidak jadi masalah. Itulah perlunya kita mempelajari yang namanya rukun. Lamun didarat ni rukun niki ditegawat berarti batal sembahyang. Lamun tegawat rukun niki ya sah saja salatnya pelaksanaan. Itu doanya sudah kita jelas benar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni rizqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Sudah biasa di pelajaran masing-masing. Seandainya kita mengatakan Rabbil firli sah. Seandainya kita diam pun tetap sah. Lagu kurang sempurna. Pada dengan misal ketua, misal Pak Kades, gambaran paling gelap ni ke dunia ni. Pak Kades berbahasa ini dengan sentong barat. Seandainya datang jam siwa mau 1 juta. Belum datang jam 10 mau siwa 100. Belum datang jam 11 mau kira 500. Mau datang deh. Tetap mau lagu kurangan. Rabbil firli warhamni enggak nekah. Ndik baca salah tetap dia sah salatnya lagu ndik mau doa ni. Jadi ndik susah-susah diri seandainya batur di apa momot bigodri subhanallah dengan ukuran subhanallah. Sehingga ada sebagian ulama yang menjadikan tumakninah itu syarat. Ada sebagian ulama yang menjadikan tumakninah itu rukun. Bikin tumakninah qadar subhanallah, berdiam dengan ukuran subhanallah. Iya, dan tumakninah pada dimit saruku tumakninah 1. Jadi sikit. Dimit i'tidal tumakninah, misal dia apal 2 i'tidal. Tumakninah lanjang doa momot ukuran subhanallah sudah termasuk tumakninah 2. Sujud tumakninah dia tahu baca rabbil subhan rabbiyal a'la, dia tahu misal dia momot dengan ukuran subhanallah. Allahu akbar duduk di antara 2 sujud, begitu juga ukuran subhanallah. Seandainya rabbil firli pada itu subhanallah kata rabbil firli mirip-mirip ukuran subhanallah terbaca misal atau dia terbaca tetap sah sembahyang.
tetap nesah sembahyang lagu lamun baca lebih sempurna malik menikah. Pada barat batur ngecas misal cas HP seberang jak ngecas sekedik nak mau lamun lebih banyak dia ngecas lebih banyak dapat. Jadi cahaya itu nur sunnah baginda Nabi ini cahaya arang sak depan muan lema surga arang sak dengan cerah terang menderang wajahnya di surga. Terutama bahasa baginda Nabi dengan sangat cerah wajahnya di surga adalah dengan perhatian wudu. Dengan dan wudu. Dia membahas para ulama lamun dengan niki khusyuk dalam wudunya, pastikan dia khusyuk dalam salatnya. Asal itu dia apa selesai perhatikan, pastikan dia dalam salatnya nanti apa mana pikiran benteng pikiran samping pikiran. Karena dalam wudunya tidak pernah khusyuk. Hanya para al-Imam Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib namun ia wudu niki kuning wajah. Kembing ke kuning wajah. Kusut mua takut. Kembing Ali agak jangan dia ruan mua kusut kuning. Kembing kuning. Aku ni namun wudu berarti ia taru datang duk tamu mulia. Ia tamu duk balik tamu mulia. Siapa tamu mulia? Allah Subhanahu wa taala. Yang tamu di hadrah Allah. Di mina tamu di hadrah Allah, ia mutabiran akut jadi kita lamun datang Jokowi berbeda persiapan dia sentong kira-kira. Minggu-minggu begitu juga para ulama niki juga begitu, dia semangat untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah lagu nek teman nek kegiran pikiran. Wirid 1000 lagu wirid cuma kelompok doang. Wirid 10.000 lagu apa tertib kelompok. Siapa yang wirid 50 akan tetapi la ilaha illallahnya khalis karena Allah. Bukan hanya karena kelompok, bukan hanya karena organisasi, bukan karena politikus apa dan lain sebagainya, tidak. Siapa yang mereka yang membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 10 kali dalam angan. Ia bahasa para ulama. Dalam angan jangan nyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lalu di dalam angin sepaling dalam hatinya, masuk ke jiwanya, masuk ke sanubari, masuk ke ruhnya langsung. Nah, ia sesengke ni. Lagu ia terbahas oleh muka umum sehingga arak jemaah berketuan ustaz lamun terbaca usolli lek sembahyang dia sah sembahyang ndak bayar malik berketuan barang ini. Apa ni usolli dia sah sembahyang? Kenapa? Ada kalimat aku di situ. Ya, lamun tengaji sak tinggal lalu kuatan indah syariat. Dendek lepas pengajian tarekat, dendek milu bertarekat, milu bahagiakat, lagu tetap kita seiring dengan syariat. Ada sendik terbau-bau lama tu gawah tu nomor sembahyang. Maka ke sembahyang uak sembahyang sambil pengawas. Sembahyang bukan doa, penting angkat doa sekali uak cukup. Tinggal lalu lainnya. Jadi tumakninah dalam sembahyang itu ada 4 yang wajib. Ada kira 4. Rukuk, i'tidal, sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud. Ia sak wajib tumakninah. Mbek dan tumakninah berdiam diri ukuran subhanallah. Ia mun saarak tepiak-piakan apiaran si para ulama mereka ambil dari para ulama sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa misalnya tersa kembaran subhana rabbiyal azim di masa ruku, kemudian rabbana lakal hamdu di masa i'tidal, kemudian di masa sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian kalau duduk di antara 2 sujud apa rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini lagu dia mohon ukuran subhanallah, atau kita baca subhanallah, atau terbaca misal apa doa-doa lagu segera jadi tahu kepada Rabbil Firli, insyaallah ta'ala. Amun dah ketahuan jadi insyaallah taala. Jadi lamun tuah ikan niki rukun niki lema, lamun waharak rukun niki berarti yang lain
Bukan berarti tidak jadi masalah niki, aneh baik silap dilit peridoa, dilit periwirid, tidak. Tapi dalam arti tidak membatalkan solat, namun mahararu rukun syarat. Dan kemudian at-tasyahhudul akhir. Yang kesembilan, rukun yang kesembilan adalah tasyahud terakhir. Lamun tasyahud pertama beda dia tersebut berarti bukan rukun. Lamun disebut dediki berarti bukan rukun. Apa hukumnya tasyahud pertama? Hukumnya tasyahud pertama adalah sunnah. Sunnah. Sunnah muakkadah, lamun tinggalan kita disunnahkan lagi apa? Sujud sahwi. Sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja maupun tidak sengaja. Kamu mending yang tinggalan secara sengaja. Kamu lagu dan sempurna sembahyang. Jadi, niki dong berbeda. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya lamun sembahyang maghrib, isya, asar sama zuhur, beliau selalu pakai dua tasyahud atau dua tahiyat bahasa kita. Yang wajib niki tahiyat terakhir. Jadi lamun lupa tahiyat pertama dia jadi masalah. Iya datangan sujud sahwi bagus sempurna, hendak sujud sahwi pun tidak jadi masalah atau tidak membatalkan sembahyang. Seandainya sudah lupa sujud sahwi ini sah sudah salat. Jadi tasyahud terakhir itu yang wajib. Syarat tasyahud niki tahiyat paling sekedih tahiyat niki diganggu kurang. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna atau salamun alayna bisa juga tidak dipakaikan al-ta'rif namanya ini. Milik kita salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia paling kedih tahiyat niki. Tasyahud niki paling kedih niki. Jadi lamun arak si dia baca misal tahiyat, at-tahiyatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah atau tidak? At-tahiyatullah doa nikah. Tidak sah. Jadi batur-batur sahabat-sahabat kerabat keluarga lamun dia apa usahaan dapat rukun niki. Lamun dia apa dia sah sembahyang masalah. Dia sah nuntang nungkit doa. Sehingga lamun sampai temerikan dia dapat ketuan padahal banyak. Dendek periuk ketuan dia ustaz tuan guru kiai, berketuan baik anak macam apal, dendek lila ya ini. Apa ni tahiyat? At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tahiyat tasyahud. Ya kembali pun kepada tasyahud. Saya ingat saya di dalam nikah arak tasyahud. Harap dua kalimat syahadat. Ia mentebaran tasyahud. Lagu itu dikelompokkan tahiyat. Boleh kan? Saya ingat tahiyat pertama teparanan tahiyat. Cerucuk baik dia minum cuk boleh cerucuk kalah. Dia minum meong arah. Dia ribet dengan lombok. Jadi lamun tu hafal paling sedikit dikit bau damalan si paling sedikit. Lagu lamun temile lebih sempurna balik at-tahiyyat at-thayyibat as-salawat wa at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-thayyibat lillah. At-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ia paling sempurna niki tahiyat. Tasyahud ia paling sempurna tasyahud. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau naik ila rafiqil a'la tatkala mi'raj
Isra wal Mi'raj. Isra niki artinya berjalan malam-malam. Sida misal bila Isra dia ilah, ini misal jam-jam 12 apa. Itu namanya Isra, berjalan di pertengahan malam. Lampak-lampak Isra wahara. Bila Isra dia ilah. Tuh bangkat Isra. Isra namanya, itu istilahnya memang. Istilahnya Asra artinya berjalan malam, lampak-lampak malam artinya gitu. Mi'raj, apa arti Mi'raj? Ada jelas-jelas. Apa arti araja ya'rudu? Mi'raj itu artinya daraj, naik. Bila naik begitu Nabi, seolah-olah beliau bertangga. Si Nabi langit pertama, tangga pertama, kedua, ketelu, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah. Kemudian apa? Ia musa berbahasa baginda Nabi niki di atas Sidratil Muntaha. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Demi sak terima Nabi, demi sak terima sembahyang niki, sediman sak terima sembahyang 5 waktu, ia pembicaraan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata? Allah dalam hadis qudsi, assalamu alayka, keselamatan bagimu wahai Muhammad, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah, warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan terhadap engkau wahai Muhammad. Ia membebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mele doa diri dan mele mesan bagi Nabi. Nabi bahasa beliau, assalamu alaina, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin. Ada seorang ulama mensyarahkan hadis ini mengatakan bahwasanya wa ala ibadillahi sholihin, semua orang mukmin dapat doanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asihim, orang-orang yang bertakwa di antara mereka, juga yang muttaqin, yang bertakwa dan yang berbuat jelek. Dengan selalu wasiat mau mohon bagi Nabi. Bahkan beliau berbahasa, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaat ketujuh terhadap hamba-hamba umatku yang mengerjakan dosa besar. Dosa belik, dosa belik niki disebut di dalam Al-Quran. Seperti zina disebut dalam Quran, berarti dosa besar. Beda. Maling disebut dalam Al-Quran, berarti dosa besar. Kembali nyadek, ngenem, berarti termasuk dosa besar. Bahkan dikatakan baginda Nabi nyadek niki ummul kabair, ibunya daripada dosa-dosa besar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk semua dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ia membirang berbahasa para ulama, lamun tentu beriman dengan Nabi wajib dia kamu surga. Lamun tentu umat Nabi Muhammad wajib dia masuk surga. Tenang. Lagu niki. Lagu ambil lamun dosa dia belum belak dulu le. Ia membahasa Nabi aran wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Sekiranya kau gawe dosa aja, gawe salah, tambuha, maka dia akan dihapus. Gawe dosa niki dihapus kebaikan. Sekiranya dua baik anu batur misalnya datang ke batur, batur wapat kepeng piran 10.000. Ini mobil 10.000 malik, tambuha, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menyebut dirinya dengan nama Ghaffar, Maha Pengampun, segera nanti ampunan. Selama masih nafas kita masih lega, tetap diterima ampunan, tetap diterima taubat, tetap timah jawah minam, timah jawah maling, timah tetap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang mati 100 dengan baik ini ampunan. Bahasa baginda Nabi yang cerita 100 orang yang dibunuh. Dimin siwa puluh siwa datang ke alim, alim, abid,
Main nani. Aku mati siwa puluh siwa dengan. Ini yang cerita Rasulullah. Wak mati siwa puluh dengan ini siwa puluh siwa ini kata punan dosa kira-kira ndek dulu. Langsung menek mati. Kira jadi satu si mati datang ulama terus. Orang yang alim, orang yang pintar. Ini kata punan dosa kan puasa terus mati. Mudah belum usahamin itu mati batur insyaallah. Di rumah mati batur, mati angin batur bahas ketiga. Aku mati batur di kuat. Sehingga datang hal liman tauba, apakah ada taubatan bagiku? Naam, ada. Munafik ini disanjung-sanjung dengan satu tukang pembunuh ini. Oh si dendek melengeng semator, luar biasa. Ini dakwah. Dakwah itu seperti itu, bukan dakwah keras-keras. Jual sambil berlaku, lalu bukan seperti itu. Ada yang ada. Cara dakwah itu kan lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kalian mengajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Arab batur sebut kekerasan. Arab batur sebut bau kekerasan. Ia membahas al-Imam Al-Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dakwah fardi itu yang lebih mengena daripada dakwah jamaah. Fardi ini maksudnya individu masing-masing. Sikit-sikit dia berantar batur-batur jamaah tabligh ini luar biasa sebenarnya. Datang balik batur bisa dari lelangan. Paling bagus itu sebenarnya pada tempat kita. Dengan saya bangkit, mbi paling bagus dakwahan batur saya bangkit. Yang betul bermain kita lalu. Oh main mana? Jelas menjalin sembahyang. Lamun dengan sebab imamah misalnya, bapu, jadi nawang kalian nak sembahyang dulu. Karena kita berjumpa tu uni. Aku membantu itu, walaupun dia tidak di masjid, tapi dia mengerjakan jamaah tetap mau 27 derajat. Jamaah dia bangkat mas berlaku rauk timan dia rauk yang penting dia najis. Ia bagus. Jadi semuanya jamaah. Al-akhaf lebih ringan lagi bagus. Lagu di masjid paling bagus, lagu Arab yang bagus dari yang paling bagus. Dia mau paling bagus mana-mana mau bagus kian tapi itu. Sama. Itu yang paling sedikit at-tahiyatulillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Niki walaupun kau baca ni tidak sah sebenarnya. Kemudian al-qu'udu bit tasyahhud al-akhir. Duduk di tasyahud terakhir. Tukul tidak wajib. Dalam tasyahud terakhir sudah ruku-ruku dan sah. Mumbang ni menit tak tasyahud terakhir. Tukul atau tidak? Anda dilili-lili. Ini sah. Lagu lamun tukul menit dah tukul sah. Bertelusur sah. Ia jembin dah menit dah laut sah. Cuman ini perkara-perkara yang makruh seandainya bau yang sempurna hukumnya makruh. Bau sempurna lagu bertelusur makruh. Sah sembahyang, sah sembahyang. Tetap nesah. Inti tukul. Intinya yang utama adalah duduk di tahiyat terakhir itu hukumnya wajib. Kemudian yang ke-11 adalah as-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat. Pas tukul tasyahud terakhir ni kita wajib baca salawat. Beda tasyahud kaca salawat. Tasyahud niki satu paket, salawatnya satu paket. Sekiranya si dendek tasyahud baca salawat misal tukul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sembahyang. Baca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah dari awal sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca selawat dia bisa sembahyang karena rukun. Jadi yang paling sedikit rukun baca selawat dalam solat ini Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling kecil. Karena beliau berbahasa terhadap seorang daripada perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bertanya terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa usolli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana aku akan bersalawat terhadapmu wahai baginda Nabi? Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad." Tidak ada sayyidinanya. Ia mengensak permasalahan si batur laun si daya si tahu. Bid'ah sayyidina padahal tidak jadi masalah.
mau ditambahkan sayyidina, mau ditambahkan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa radina Muhammad, enggak apa-apa. Tidak jadi masalah. Karena beliau dalam hadis yang lain mengatakan ana sayyidu, aku adalah pemimpin. Jadi boleh-boleh saja kita mengatakan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ia paling kedih ni ke ba? Wa ala ali. Itu hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, lamun tinggale kita disunahkan untuk sujud. Misal, Allahumma sholli ala Muhammad, salamun lupa. Imam bersalam kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lupa. Kalau mun tengok langsung kita baca. Langsung baca. Sekira karena ada pendapat ulama yang mengatakan walaupun sudah bersalam, assalamualaikum warahmatullahi, ingat langsung ternyata kita tidak pernah bersalawat atas keluarga baginda Nabi atau sahabat baginda Nabi, boleh kita lagi malik ke sujud sahwi kemudian salam lagi. Ada pendapat seperti itu. Lagu paling murah jangan lupa ya dede. Murah lupa lainnya aja. Wah bersalam sudah biarkan saja yang lalu Jadi yang sempurna, yang paling sempurna baca salawat Ibrahimiyah. Satajah si dengan doa lain kerukunan ini wani. Apa kira-kira? Insyaallah apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ke-11. Yang ke-12 salam. Yang ke-12 salam. Salam paling kecil ucapan salam itu assalamualaikum. Jadi misal dari imam atau sembahyang misa, assalamualaikum. Apa bacaan? Tidak ada yang wajib. Tidak ada yang wajib. Kita sekarang bahaskan tentang kewajiban atau rukun. Ini yang wajib. Nengok doang. Assalamualaikum. Misal. Yang wajib satu kali. Juk kanan doang. Tak wajib. Assalamualaikum. Syaratnya harus ngengok. Syarat nikah harus ngengok. Seandainya misal assalamualaikum, lagu syarat iman harus syaratnya ngengok sehingga kelihatan pipi yang kiri. Namun dengan duduk sehingga kelihatan dia batas sendiri. Sekiranya menintan sekedik lagu sekitar ada pipi. Jangan dulu. Lamun kesekitan ia operan. Lamun kesekitan pipi langan dulu berarti ia operan itu. Depria sampai anu lalu jam-jam assalamualaikum. Sekitar tu deh. Sekitar ia operan. Satu yang rukun, yang kedua sunnah. Sak kedua jak sunnah. Sak sikit ni ke sak wajib. Dari sekira assalamualaikum. Wah selesai. Ndek misal juga tu sah salatnya. Cuma ndek sempurna kurang itu. Ya. Assalamualaikum. Paling sikit dia. Intinya sudah seperti ini sudah sah. Yang hidup tidak jadi masalah dalam arti tidak membatalkan sholat. Lagu sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi. Sempurna, paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum beta menyengok warahmatullahi. Iya engkah jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sembahyang yang mayit tahu. Paling sempurna dalam menilai sembahyang biasa saja assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Din cukup kena misal salamun alaikum, tak cukup, harus pakai ta'rif, harus pakai alif lam assalamu alaikum. Din cukup misal assalamu alaikumah boleh, assalamu alaika tidak boleh, harus assalamu alaikum jelas. Alif kedina assalamu alaikum, paling sempurna assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak
Yang terakhir tartib sajulu terkejulu sama kita bila jadi arak telu arak sak berbahasa telu alas arak sak berbahasa pitu alas mbe dengan sak kena pitu alas sekarang mak rombok 4 mbe 4 niki rukuk plus tumaninah sikit wa rombok sikit bila jadi 4 alas tidak tumaninah rombok sikit bila jadi 15. Kemudian apa? Sujud tumaninah. Rombok sikit balik 16. Terakhir duduk di antara dua sujud, rombok sikit kira itu alat simpel. Arak sajarian rukun, arak sajarian syarat. Dua-dua harus dijawab. Nani sembahyang dan gawe rukun, lagu kelambi peling amun pendek sah gitu. Jadi sah. Jadi harus ada syarat, harus ada rukun. Enggak niki. Harus wajib sebenarnya pelajari niki. Ndek napa tuan guru, ndek napa para ustaz, lalu dengan awam biasa harus ketahui sehingga para ulama membagikan rukun ini menjadi 4, agak murah tengah pala. Arak 4. Ada rukun qauli, rukun ucapan. Ucapan sewajib terucap dalam sembahyang. Yang wajib, yang sunnahnya nanti kita bahas. Lemak noja. Yang wajib yang penting. Ada rukun arkan fi'liyah, pekerjaan. Pegawaian sewajib pegawai elek sembahyang. Ada rukun ma'nawiyah, ini tertib. Enggak nak sikit. Rukun ma'nawiyah. Ada rukun qalbiyah, rukun hati. Karena sikit adalah niat. Secara cepat kita sebut rukun qauliyah, ucapan ada 5. Rukun pekerjaan ada 6. Kita jadi 6 kali 5 11. Rukun qalbiyah sikit hati niat. Kita jadi 12. Rukun ma'nawiyah sikit tertib dulu tempat dulu. Samudin apa? Kita jadi 12. Simpel. Ada 5 ucapan sewajib ucap dia sembahyang. Ada 6 pegawaian sewajib pegawai elek sembahyang. Mau selesai masalah rukun sembahyang dengan bingung-bingung ngapal merembet apa itu olas itu tawak boleh kan. Pegawaian ada 6, ucapan ada 5. Mbesa 5 niki sampun jelasan lewat. Mana yang 5 rukun ucapan yang harus kita sebut dalam solat sak 5 niki mbe? Takbir pertama, takbiratul ihram. Okey. Fatihah 2. Nggih. Tasyahud 3. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad 4. Kemudian terakhir Nabi salam. Enggak ucapan sak wajib niki. Ada 5 tokoh. Takbir Allahu Akbar sikit. Fatihah, baca Fatihah, tasyahud terakhir tahu dia tasyahud pertama itu. Rukun niki. Kemudian salawat di tahiyat terakhir. Kemudian salam be susah. Ada 5. Enggak. Salain bar yang dibaca tetap sah sembahyang. Ini rukun. Pegawaian temis pegawaian ada 6 tokoh. Pegawaian sak wajib pegawai dia sembahyang. Sampai kira-kira ngajang pertama. Kedua rukuk, harus nara rukuk. Ketelur i'tidal, harus nara i'tidal. Keempat Nabi sujud, harus nara sujud, 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, 25. Ada sikit duduk pas kala baca tahiyat. Munggah. Bisa susah lalu nara 6 munggah. Ingat, ngajang, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kancut topol tahiyat terakhir. Enggak rukun niki. Sembahyang niki. Kemudian qalbiyah ate niat, yang terakhir ma'nawiyah dulu, kemudian mau selesai masalah dia salah lalu ngapa. Jadi lamun keketuan berembih hukum rukuk wajib muni. Berembih hukum i'tidal wajib muni. I'tidal rukuk niki baru mencapiran, biasa rukun nganjang sak rukun, bukan ucapan. Nggih. 5 sak wajib ucap, 6 sak wajib gawe, mau rombok sikit niat, kanca tartib dulu mudi. Wallahu taala alam. Kedua sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk dikirim Sudirman. Di situ kata ulama, ibasan ulama ala mulai niki ja
sekiranya assalamualaikum warahmatullahi disebutkan dalam kitab-kitab para ulama seperti A'adatul Dhalibin, itu juga Busyrul Karim, begitu juga rata-rata disebut. Seandainya kita assalamualaikum prut tu ni engkah sembahyang. Jadi ada kiri. Lamun ada kiri ni assalamualaikum batal bahasa ulama. Lamun tua assalamualaikum prut wah selesai wah. Sah sembahyang. Lamun assalamualaikum malik batal. Batal kedua Lai wah lamun assalamualaikum prut ni bila dalam lai wah selesai bahasa sembahyang. Selesai sembahyang ni rukun sembahyang apal lemak sengak kembik mempentinggali ngapal rukun sembahyang sengak arak syarat sembahyang niki alla ya'taqida fardhan min furudi sunnah dene kebaik berkeyakinan salah sopuk dengan rukun sembahyang itu sunnah. Lamun berkeyakinan sopuk dengan rukun sembahyang sunnah berarti tidak sah sembahyang sengak syarat niki wallahu taala a'lam bissawab. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.